Sejak malam pertama itu, aku mencoba meyakinkan diriku sendiri kalau semua cuma sugesti. Mungkin aku terlalu capek pindahan, mungkin aku cuma mimpi. Tapi semakin aku berusaha menganggap biasa, semakin aneh rasanya tinggal di kamar nomor 7. Hari-hariku di kos sebenarnya normal. Pagi kuliah, sore nongkrong sama teman, malam biasanya belajar atau main ponsel sampai ketiduran. Tapi kos ini punya sesuatu yang berbeda. Bukan hanya sepi, tapi heningnya terasa seperti dipaksakan. Penghuni lain jarang kelihatan. Ada sekitar 5 mahasiswi lain, tapi entah kenapa mereka selalu menghindar. Kalaupun aku berpapasan di dapur atau lorong, mereka cuma senyum kaku lalu cepat-cepat masuk kamar masing-masing. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada keakraban khas anak kos. Malam kedua, aku sengaja begadang. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri kalau suara ketukan malam sebelumnya cuma kebetulan. Aku duduk di meja belajar, laptop menyala, sambil mendengarkan musik pelan lewat earphone. Sekitar pukul 12.30, tiba-tiba musik di earphone-ku hilang. Seolah-olah filenya berhenti begitu saja. Aku lepas earphone dan langsung sadar kalau lorong di luar kamar hening sekali. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara motor dari jalan. Benar-benar hening, seperti seluruh dunia berhenti. Lalu terdengar suara langkah kaki di lorong. Pelan, tapi jelas. Tok, 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 seperti seseorang berjalan tanpa alas kaki. Aku kira mungkin salah satu anak kos ke kamar mandi. Tapi langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku menahan napas. Tok, tok, tok. Bukan ketukan di pintu. Itu suara langkah di tempat, seperti seseorang berdiri di depan kamarku, menggeser kakinya pelan-pelan. Aku memberanikan diri membuka pintu. Lorong kosong. Lampu kuning temaram menggantung di langit-langit, bergoyang pelan seolah baru saja disentuh. Aku mundur lagi ke kamar. Baru saja menutup pintu, terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan. Jangan dibuka. Aku refleks menoleh ke arah jendela. Tidak ada siapa-siapa. Bisikan itu terdengar samar, tapi jelas berasal dari dalam kamarku sendiri. Aku merasa darahku dingin. Aku ambil selimut, membungkus tubuhku sambil terus menatap lemari besi di pojok ruangan. Aku yakin sekali bisikan itu bukan datang dari luar. Keesokan harinya aku mencoba cerita ke Buati, pemilik kos. Bu, di lorong suka ada suara langkah kaki malam-malam. Sama kayak ada yang bisik-bisik, kataku hati-hati. Buati tersenyum tipis, seperti biasa. Mungkin kamu belum terbiasa, Nak. Kos ini kan bangunannya tua. Kadang kayu di lantai suka bunyi sendiri. Tapi cara dia mengucapkannya terasa aneh, seperti sengaja menghindari tatapanku. Sebelum aku pergi, dia menambahkan sesuatu yang membuatku makin tidak tenang. Kalau malam, jangan pernah buka pintu, ya. Aku tidak berani bertanya kenapa. Malam ketiga, aku semakin gelisah. Aku tidur lebih awal, berharap tidak mengalami apa-apa. Tapi sekitar pukul 1, suara itu datang lagi. Ok, tok, tok. Bukan di lorong. Sekarang dari dalam kamar. Aku membeku. Suara langkah itu terdengar berputar di sekelilingku,
seperti seseorang berjalan di antara kasur dan meja belajar. Padahal aku sendirian. Aku memberanikan diri mengintip dari sela-sela selimut, dan aku melihat sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Bayangan kaki. Kaki telanjang. Berdiri di depan lemari besi. Tidak bergerak. Hanya berdiri menghadapku. Aku menutup mataku rapat-rapat, berharap itu hilang saat aku buka lagi. Tapi tiba-tiba aku mendengar suara berbisik lagi, kali ini tepat di telingaku. "Kamu nggak boleh di sini."